Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah telekomunikasi dasar dengan judul sebaran spektrum. Kelompok kami terdiri oleh dua anggota. Yang pertama ada Muhammad Wildan Royhan dan NPM 2420501060. Lalu ada Rehan Fradana dengan NPM 2420501062. Lalu apa sih itu pengertian dari spektrum frekuensi? Spektrum frekuensi adalah rentan frekuensi elektromagnetik yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam sistem telekomunikasi. Spektrum frekuensi menentukan di mana suatu sinyal dapat dipancarkan dan berapa besar bandwidth yang bisa dipakai. Spektrum frekuensi menjadi salah satu sumber daya penting yang harus diatur oleh pemerintah, contohnya oleh Kominfo. Lalu, kenapa sih spektrum frekuensi itu penting? Yang pertama, karena terbatas, artinya tidak bisa diperbanyak dan hanya bisa diatur. Lalu yang kedua yaitu penentu kualitas komunikasi, yang artinya adalah menentukan kualitas internet, coverage, dan kapasitas. Lalu, apa sih peran dari spektrum frekuensi? Yang pertama yaitu menentukan kecepatan jangkauan dan kualitas layanan komunikasi. Lalu yang kedua ada memisahkan layanan agar tidak saling mengganggu atau menginterferensi. Dan yang ketiga yaitu mengatur kantor untuk berbagai teknologi, contohnya yaitu radio, televisi, wifi, satelit, dan lain-lain. Lalu ada pembagian rentang frekuensi atau yang disebut dengan ITU classification. Yang pertama, apa sih itu ITU? ITU adalah singkatan dari International Telecommunication Union, berfungsi mengatur spektrum frekuensi radio secara global, menetapkan standar telekomunikasi internasional, mengkoordinasikan orbit satelit, dan mendukung pengembangan telekomunikasi negara berkembang. Pembagian ITU sendiri terbagi menurut rentang frekuensinya. Contohnya yang pertama ada 3-30 kHz dengan nama VLF, contoh penggunaannya yaitu navigasi kapal. Lalu ada 30-300 kHz dengan nama LF, contoh penggunaannya yaitu pada navigasi lama. Lalu ada 300 kHz sampai dengan 3 MHz dengan nama MF, contoh penggunaannya itu radio AM. Kemudian next, konsep bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar pita frekuensi yang digunakan oleh suatu sinyal. Semakin besar bandwidth, maka semakin tinggi data rate, kecepatan transfer data. Contohnya seperti 5G menggunakan bandwidth 100 MHz atau lebih. Kemudian interferensi dalam spektrum frekuensi. Interferensi adalah saling mengganggu ya teman-teman. Interferensi terjadi ketika dua sinyal menggunakan frekuensi yang sama atau berdekatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu overlapping frekuensi, sinyal liar, dan peralatan bocor. Dengan adanya interferensi dapat menurunkan kualitas komunikasi dikarenakan noise meningkat dan data loss. Jadi datanya bisa menghilang teman-teman. Kemudian penggunaan spektrum dalam telekomunikasi. Yang pertama ada seluler 2G sampai 5G. Yang 2G itu 900 MHz dan 1800 MHz. Kemudian 3G 2100 MHz, kemudian 4G LTE 900, 1800, 2100, 2300 MHz. Yang 5G bisa dilihat sendiri teman-teman. Kemudian yang WiFi yang 2,4 GHz itu jangkauannya luas tapi interferensinya banyak. Makanya biasanya kalian nge-lag kalau misalnya main game yang pakai 2,4. Kemudian yang 5G itu lebih cepat tapi interferensinya lebih sedikit, juga jangkauannya lebih sedikit. Kemudian yang 6G ini bandwidthnya lebih besar, makanya ini bisa dikatakan lebih cepat. Nah, kesimpulannya apa? Spektrum frekuensi merupakan aset utama dalam telekomunikasi modern, sebab manajemennya yang tepat sangat penting untuk mengatur penggunaan frekuensi agar tidak terjadi interferensi antar berbagai layanan komunikasi. Bandwidth dan penempatan frekuensi secara langsung menentukan performa teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, 4G dan 5G. Dengan manajemen spektrum yang baik, komunikasi dapat terwujud dengan lebih aman, cepat, dan stabil. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.